Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Oke, baik teman-teman, di video kali ini kita membahas tentang lanjutan tips micro teaching untuk SKB CPNS Kemendikbud tahun 2021. Iya, jadi sebenarnya di video-video yang lain, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang trik SKB, baik itu micro teaching maupun wawancara. Nah, tetapi untuk video kali ini kita akan mengulas sedikit, mungkin ada beberapa tips yang tidak sempat dibahas pada video sebelumnya. Ya, langsung saja untuk tips micro teaching SKB CPNS yang pertama. Nah, sebelumnya saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik, jadi tips micro teaching yang pertama yaitu teman-teman harus mengetahui dulu visi misi kampus dan program studi. Nah, tujuannya apa? Nah, ternyata untuk visi misi kampus dan program studi itu tidak hanya dibutuhkan pada saat teman-teman wawancara. Kalau wawancara kan jelas ya, biasanya akan ditanyakan visi misi kampus ataupun beberapa pertanyaan yang tentunya akan diarahkan sesuai dengan visi misi kampus atau program studi. Nah, di micro teaching atau di praktek mengajar itu sangat memungkinkan ya, jadi tetap ada kemungkinan teman-teman akan ditanyakan terkait visi misi kampus atau program studi. Selain itu, visi misi kampus juga akan menjadi dasar ya, akan menjadi dasar bagi teman-teman dalam menyusun perangkat pembelajaran dan menyusun ya, jadi visi misi ini bisa saja menjadi dasar dalam menyusun perangkat ya, perangkat pembelajaran, dan yang kedua adalah menjadi dasar dalam penentuan arah teman-teman dalam mengajar ya. Nah, contoh kecilnya misalnya program studi yang teman-teman tuju sedang menyusun atau program studi internasional ya. Kalau internasional tentu arahnya perangkat ataupun arah teman-teman dalam mengajar itu bahasa Inggris. Itu contoh kecilnya ya, contoh kecilnya. Jadi visi misi kampus atau prodi sangat penting untuk teman-teman ketahui untuk dijadikan dasar dalam persiapan micro teaching. Nah, selanjutnya yang kedua tentu adalah pemilihan materi ajar ya. Nah, pemilihan materi ajar sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah bisa saja teman-teman akan diberikan materi ya, materinya ditentukan. Materi ditentukan. Nah, ditentukan di sini maksudnya oleh kampus ya. Yang kedua itu teman-teman dibebaskan memilih materi ya, memilih materi. Nah, hanya saja kemungkinan yang terbesar teman-teman akan dibebaskan memilih materi, dan sepertinya memang seperti itu ya. Teman-teman dibebaskan memilih materi yang dipilih untuk dibawakan pada saat micro teaching. Nah, saran untuk teman-teman tentu yang paling pertama yang dapat dijadikan dasar dalam memilih materi, yang pertama adalah dengan menyesuaikan ya, sesuai mata kuliah ya, sesuai mata kuliah yang ada di mana. Nah, sesuai mata kuliah yang ada dalam kurikulum ya, yang ada dalam kurikulum prodi. Nah, sesuai mata kuliah yang ada di kurikulum prodi. Kemudian tentu yang kedua adalah mata kuliah yang teman-teman pilih adalah materi yang paling dikuasai. Dan ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman harus memilih materi yang dikuasai, bukan memilih materi yang menurut teman-teman keren atau mungkin memiliki kedalaman materi. Ya, jadi pilih saja materi yang teman-teman kuasai. Nah, kemudian yang ketiga bisa saja mata kuliah ini atau mata kuliah materi yang dipilih materi yang berkesesuaian dengan
berkesesuaian dengan penelitian yang pernah dilakukan. Nah, ini juga salah satu tips dan trik yang teman-teman bisa lakukan. Misalnya, teman-teman memilih materi. Nah, contoh, misalnya teman-teman jurusan fisika atau teknik fisika ya, misalnya materinya tentang sensor. Nah, teman-teman bisa memilih materi itu yang sesuai dengan mata kuliah yang ada di kurikulum itu. Kemudian yang kedua dikuasai, dan yang ketiga mungkin saja penelitian atau jurnal yang teman-teman pernah publish itu tentang sensor. Jadi ada keterkaitan di antaranya, dan itu tentu akan menjadi nilai plus. Misalnya pada saat teman-teman mengajar, kemudian dikaitkan dengan ya materi ajar kita hari ini sesuai dengan penelitian saya yang sudah dipublish pada jurnal titik. Nah, itu bisa saja dijadikan poin tambahan bagi pemilihan materi yang teman-teman lakukan, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, ya. Nah, saya kira ini cukup penting, ya. Cukup penting juga untuk teman-teman. Tentu kalau berbicara tentang perangkat pembelajaran, hal yang paling penting atau yang paling utama disiapkan pada saat sebelum mengajar yaitu RPS, ya. RPS. Kemudian RPS ini tentu sifatnya kondisional, ya. Maksudnya teman-teman bisa saja membuat RPS sesuai template yang pada umumnya, atau misalnya teman-teman bisa mencari literatur di internet misalnya, atau teman-teman mencari literatur yang lain. Namun saran saya teman-teman harus mengupdate, ya. Mengupdate dalam hal ini tentu harus menyesuaikan template, ya. Ini juga cukup penting kalau teman-teman menyesuaikan RPS yang disusun dengan template yang digunakan oleh kampus ataupun program studi yang teman-teman tuju. Itu akan menjadi nilai plus, ya. Walaupun bisa saja perangkat ini khususnya RPS itu terkadang tidak diminta oleh penilai. Namun tentu akan menjadi poin penting dan juga menjadi tambahan kesiapan mental bagi teman-teman apabila menyiapkan RPS. Kemudian yang kedua, selain RPS, nah teman-teman juga bisa menyiapkan kontrak perkuliahan, ya. Kontrak perkuliahan. Nah, ini untuk teman-teman yang memilih materi di pertemuan awal, ya. Pertemuan awal. Oke. Kemudian selanjutnya tentu teman-teman harus mengetahui CPMK-nya dulu, ya. Mengetahui CPMK atau capaian mata kuliah yang teman-teman pilih, ya. Kemudian misalnya CPMK, kemudian CPL, terbalik ya, CPL dulu lalu CPMK lalu sub CPMK. Nah, saya kira tetapi untuk poin itu sifatnya kondisional dan kemungkinan untuk ditanyakan itu sangat kecil. Jadi dalam penyusunan perangkat pembelajaran saya kira yang paling penting adalah RPS dan juga tentu slide presentasi yang teman-teman susun. Nah, selanjutnya menyiapkan slide presentasi. Nah, slide presentasi di sini sebenarnya termasuk dalam perangkat pembelajaran, ya. Namun ini kita bahas dalam kesempatan yang berbeda atau di poin yang berbeda karena banyak poin-poin dari slide presentasi yang teman-teman harus susun. Nah, dalam menyiapkan slide presentasi teman-teman bisa atau poin penting dalam penyiapan slide presentasi itu salah satunya adalah penggunaan teknologi, ya. Penggunaan teknologi. Nah, misalnya teman-teman presentasi dengan menggunakan PPT atau menggunakan animasi dalam slide yang teman-teman pilih, atau misalnya tidak menggunakan PowerPoint, teman-teman bisa menggunakan
OneNote ataupun misalnya menggunakan Canva. Ya, itu terserah teman-teman. Yang jelas bisa menonjolkan penggunaan teknologi yang teman-teman pilih. Nah, misalnya teman-teman juga bisa menggunakan apalagi ya, misalnya teman-teman menggunakan aplikasi yang bisa menampilkan video pembelajaran ya, video pembelajaran atau misalnya coret-coret materi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, disarankan menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, ini juga penting ya. Nah, misalnya teman-teman menyiapkan slide-nya dalam bentuk bahasa Inggris lalu dijelaskan dalam bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya, slide-nya bahasa Indonesia tetapi dibawakan bahasa Inggris, ataupun mungkin mau menggunakan slide bahasa Inggris dibawakannya juga bahasa Inggris. Namun tentu ini kondisional, tergantung kampus yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan atau meraba kira-kira bagaimana nanti cara membawakan materinya. Apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah penguasaan ruangan. Nah, karena SKB tahun ini khususnya untuk wawancara dan micro teaching itu masih online ya, masih online, maka tentu tetap dibutuhkan penguasaan ruangan khususnya untuk penguasaan online. Nah, misalnya teman-teman mahir dalam melakukan share screen misalnya ya, saya kira itu semuanya teman-teman sudah bisa melakukan itu. Kemudian penguasaan ruangan yang dimaksud di sini misalnya teman-teman menggunakan bahasa yang komunikatif ya, bahasa yang komunikatif. Kemudian tentu teman-teman bisa melakukan improvisasi, misalnya kapan harus bertanya, kapan harus menekankan poin-poin penting yang mana harus lebih ditekankan dan seterusnya ya. Gitu kalau untuk improvisasi. Nah, selanjutnya untuk tips yang keenam yaitu teknik dasar mengajar. Nah, tentu ini menjadi teknik yang sangat mendasar, namun terkadang dilupakan kalau kita keasikan mengajar. Tentu teknik yang pertama yaitu di dalam mengajar selalu harus ada pembuka, kemudian ada isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, pada saat micro teaching, waktu saya dulu pengalaman pribadi untuk teknik dasar mengajar ini saya diminta untuk menutup perkuliahan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, artinya apa? Kemungkinan itu akan selalu ada. Bisa saja teman-teman diminta untuk membuka pelajaran dengan bahasa Inggris ataupun menutup dengan bahasa Inggris dan seterusnya ya. Jadi ini tentu harus teman-teman siapkan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, nah ini juga tips yang sederhana, kecil, namun tentu juga tetap harus diperhatikan. Teman-teman harus memperhatikan alokasi waktu ya, alokasi waktu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk teman-teman menguasai alokasi waktu dengan pemilihan materi yang sudah dipilih? Maka satu-satunya cara untuk mendapatkan timing yang pas, kapan harus berimprovisasi, kapan harus bertanya, yaitu tentu dengan satu-satunya cara yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan latihan. Ya, dengan latihan maka tentu teman-teman bisa mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi, kemudian kapan harus mempercepat slide-nya, kapan harus diperlambat, kapan harus bertanya, kapan harus menyimpulkan, dan seterusnya. Nah, inti dari persiapan micro teaching ini sebenarnya adalah jam terbang, dan jam terbang itu teman-teman bisa dapatkan dengan latihan. Oke teman-teman, silahkan manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk latihan. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Saya kira cukup untuk tips sederhana pada video micro teaching
kali ini. Jika bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.